Halo teman-teman traders dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung dengan melihat YouTube channel kami, Successful Trader Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan teman-teman kita di dalam Instagram kami, sti.community, dalam acara Ngopi Bareng MJ. Saya Master Joe. Kita akan bahas bersama-sama mengenai beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Yang pertama kita akan bahas pertanyaan dari teman kita, Bro Henry. Ya, seperti yang ditampilkan di sini. Pertanyaan beliau adalah bagaimana menentukan titik entry yang tepat sehingga bisa mengurangi kena gocek market. Oke, ini bagus sekali ya teman-teman. Jadi seperti yang kita bahas bahwa kita adalah SND trader, sniper trader with entry. Jadi kita akan mencari titik yang tepat di atas untuk sell dan di bawah untuk buy. Itu teknik awalnya, sederhananya gitu ya. Kenapa kita nggak di tengah-tengah? Karena di tengah-tengah itu kita kadang-kadang suka digocek oleh market, ya kan? Walaupun kita di atas pun suka digocek, ataupun kita buy di bawah pun suka digocek ya. Artinya di trap lah, dijebakin. Contoh misalnya kalau ada buy di bawah, tiba-tiba harga turun lagi. Kita pikir sudah sampai reversal di bawah bakal naik harganya, tapi ternyata harga turun lagi. Bener nggak? Nah jadi bagaimana menentukan titik yang tepat? Nah, jadi begini. Entry yang tepat adalah entry yang sesuai dengan supply zone untuk sell, demand zone untuk buy. Itu sebenarnya simple. Kenapa? Karena kita adalah teknik menggunakan permintaan dan supply, penyedia. Jadi kalau demand itu permintaan, kalau supply itu adalah penyedia. Logikanya adalah kalau kita sudah ketemu titik beli, banyak orang ngumpul di bawah untuk beli, itu kesempatan kita untuk dapat reversalnya besar dibanding kita di tengah-tengah. Karena tengah-tengah itu harga masih belum jelas mau turun atau mau naik, ya kan? Sehingga di saat inilah teman-teman perlu belajar sniper trader atau supply demand. Nah, dibantu dengan ST indikator, karena terus terang SND trader kadang-kadang pun suka miss, suka kalah, suka salah. Karena harga kita pikir demandnya di bawah nih, kita udah buy nih, atau harga turun lagi, kita buy lagi, harga turun lagi, buy lagi, harga turun lagi gitu. Jadi karena demandnya salah, karena banyak banget demand yang trap. Nah itu yang nggak dibahas oleh beberapa guru-guru SND, terutama yang salah SND di mana gitu loh. Jadi supply atau demand yang benar itu di mana? Kalau saya menjelaskan adalah namanya spy zone, spy mata-mata zone. Jadi zona untuk mengeker atau memata-matai dibanding semua demand yang ada atau supply yang ada, kita pilihin. Jadi nanti Bro Henry dan teman-teman boleh ikut kelas kita akan bahas. Nah, jadi untuk mengurangi digocek oleh market, sederhananya itu. Di samping kita juga bermain di hari yang benar, Senin dan Jumat itu adalah hari jebakan. Jadi hati-hati di dua hari ini. Kemudian hari Rabu adalah hari untuk reversal, mid-week reversal. Nah itu nggak diajarin kan teman-teman kan? Nah, saya kasih rahasia ini gratis buat teman-teman, bahwa kita ada namanya mid-week reversal. Artinya setiap minggu itu ada hari yang reversal. Nggak selalu ya, tapi 7-80% terjadi. Contoh misalnya, kalau Senin naik sampai Rabu, Rabunya turun. Begitu ya. Nah itulah ada rahasia-rahasia yang kita bahas di dalam kelas kita. Ini sekilas saya singgung supaya teman-teman punya bayangan. Nanti bisa ikut live trading ya, atau ikut kelas kita. Semoga dia bisa menjawab Bro Henry. Tunggu saat yang tepat di supply atau demand. Jangan di luar itu, jangan entry. Oke? Karena kalau enggak kena gocek. Sukses. Next. Dari teman kita Bro Danang. Nah, ini teman kita juga. Beliau masih kuliah tapi punya cita-cita ingin jadi full time trader. Kita support ya, kita bersama-sama belajar. Pertanyaan Bro Danang adalah, Pak Jo, mana tadi, sorry. Pertanyaan Bro Danang adalah, salam hormat Om Jo, bagaimana cara seorang trader bekerja? Seorang SND trader, maksudnya supply and demand trader bekerja. Apakah memiliki database? Karena harga database itu banyak dari order book. Nah jadi begini Bro Danang, sederhananya kalau saya dan setahu saya beberapa teman juga, ada dua kelompok SND. Ada kelompok trader supply demand berdasarkan order book,
ada trader SND atau supply demand yang berdasarkan candlestick. Dan saya udah ikutin dua-duanya. Yang pertama kita bahas tentang grup trader SND yang menggunakan database order flow atau order book. Itu kebanyakan mereka menggunakan data dari suatu grup liquidity provider. Tapi yang perlu kita tahu adalah liquidity provider atau LP, kita singkat LP supaya gampang ya. LP itu ada beberapa LP besar di market maker di big boys. Contoh seperti Oanda, contoh seperti Citibank, contoh seperti HSBC, Bank of England, kemudian FXM, ICE gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di tradingview.com. Nah, jadi grup-grup besar itu mereka mempunyai grup-grup kecil anak-anak member-member mereka, liquidity provider kecil-kecil yang ikut di dalam grup mereka. Jadi seperti kayak grup besar lah gitu ya. Grup besarnya kepalanya misalnya si Oanda. Grup besarnya FXCM, grup besarnya ICE gitu, ICE gitu misalnya. Nah, si Oanda ini punya anak-anak lagi. Nah, anak-anak itu masing lagi broker-broker lagi. Broker-broker itu masing-masing kita lagi gitu. Jadi tiga hierarki, 4 hierarki. Kita retail trader, broker terus liquidity kecil, lalu bandarnya, big boys besarnya, big boys kita bilang. Nah, jadi berdasarkan yang saya dapat informasi dan trading mereka pun itu pun nggak 100% benar karena order book atau order quality pending kuantitas ordernya itu nggak sama antara Oanda sama FXCM beda, candlestick pun beda. Ya kan? Coba Anda perhatikan, Anda buka tradingview.com, Anda lihat GBP USD si Oanda, lalu bandingkan dengan FXCM si GBP USD di FXCM atau di ICE misalnya, ICE gitu misalnya. Anda perhatikan itu candlenya udah beda, candlesticknya. Nah, pada saat candlestick beda itu otomatis udah open close-nya udah beda. Jadi harganya pun udah beda. Quantity pending order pun udah beda. Sehingga saya pribadi setelah saya mengetahui itu, saya nggak ikut itu. Saya ikut yang grup SND yang menggunakan candlestick, di mana di candlestick history, jadi ada pola history, candlestick sekian itu ada order booknya di sini, candlestick sekian ada order booknya segini, ya kan? Kalau saya namanya order block dan order breaker. Kalau orang bilangnya supply zone gitu, kalau saya bilang adalah order block dan order breaker gitu ya. Jadi ntar sebenarnya istilahnya beda-beda istilah sih, karena saya belajar dari guru Amerika. Jadi dia namanya order block dan order breaker. Gitu. Kalau orang Singapura, orang Indonesia, orang Malaysia, siapa lagi ya? Ada beberapa grup lagi, itu namanya base atau apa gitu nama mereka, gitu ya. Kurang lebih mirip-mirip lah. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Bro Danang, apakah kita sebagai SND harus membeli order block atau order book tersebut? Jawabannya enggak. Karena dengan nggak menggunakan gitu aja, dengan menggunakan candlestick aja, kita udah bisa profit. Karena itu pun nggak benar, 100% datanya nggak benar. Karena nggak semua sama database-nya ya. Artinya database LPA dengan LPB beda-beda, jadi kita nggak bisa pakai. Sedangkan kalau candlestick itu lebih mencerminkan, walaupun setiap broker beda-beda. Coba Anda perhatikan, Anda buka broker si hijau, broker si hitam, broker si merah gitu ya, dan broker si, ya siapapun juga lah. Lalu Anda bandingkan dengan elite strategi. Brokernya, lalu lihat candlesticknya. Beda-beda. Kalau ada yang jam bukanya di jam 4, ada buka jam 5, itu berarti udah beda. Nah, nanti di video-video selanjutnya, semoga saya punya waktu untuk menjelaskan, untuk menentukan atau memilih broker yang benar dan bukan bandar. Karena ada broker bandar, ada broker STP, Straight Transaction Processing. Ya. Semoga ini jawabannya menjawab. Next question kita berikutnya adalah dari Pak RM, ya ada Pak RM. Tips untuk psikologi trading. Wah, ini bagus banget juga pertanyaannya. Dari yang saya lihat dari pengalaman saya pribadi maupun teman-teman trader yang lain, ilmu technical analisa itu nggak menentukan 100% Anda bisa menang. Yang paling penting adalah psikologi trading atau mental atau mindset. Ibarat kitab tinju,
Anda udah latihan dari kecil sampai umur 20 tahun. Anda latihan terus. Udah jago lah istilahnya ya. Udah babak belur udah tahan. Tapi kalau mental Anda mental cemen. Cemen itu artinya apa ya? Loser ya, loser. Penakut. Anda ketemu yang di bawah Anda aja, sekali tonjok aja Anda udah KO. Begitu ya. Nah, jadi kembali kepada trading, psikologi trading sebenarnya sederhana. Mental Anda menentukan tingkat kemenangan Anda. Anda mau cari 100 sampai 1000 guru pun dengan ilmu yang beragam-ragam, semuanya bagus-bagus semua. Mau sniper kayak, sniping kayak, apapun juga gitu ya. Shadow lah, apapun juga gitu ya. Ilmu yang gelarnya panjang pun juga, kalau Anda psikologinya kacau, itu nggak kepake. Jujur. Karena kenapa? Karena ilmu teknikal hanya 10 sampai 20% menentukan Anda punya kemenangan. 70 sampai 80% itu dari mental Anda. Kalau kita mentalnya, aduh gue takut kalah nih, ya kalah beneran gitu ya. Ya ini ibaratnya bener-bener trading itu kayak you do something business gitu ya. Kalau kamu nggak pede sama bisnis kamu rugi. Apalagi kalau ada guru yang ngajarin gambling gitu ya. Wah pasang ini 2 lot, 4 lot. Ada udah gerogian atau gemeteran gitu, khawatir gitu ya. Jadi ini bagus banget pertanyaan dari Pak RM bahwa rahasia trading profit adalah sebenarnya dari psikologinya. Anda takut, Anda kalah. Anda grogi, Anda kalah. Dan itu efek daripada masa lalu Anda juga. Ada orang tipe trader yang konservatif, ada tipe trader yang agresif. Berbeda banget ini. Yang konservatif itu ibarat orang kalau lari itu seperti maraton. Ya kan, slow, alon-alon tapi kelakon gitu ya. Pelan-pelan penting sampai gitu ya. Profit dikit nggak apa-apa, yang penting ujung-ujungnya gunung gitu, jadi bukit gitu ya. Tapi kalau si agresif nggak mau, maunya hari ini gue dapet 100 pip, $1000, $2000, $1 juta. Besoknya emsong. Emsong artinya MC ya, margin call, bercanda teman-teman. Ya jadi masing-masing punya karakter masing-masing dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tinggal tergantung kita mau karakter yang mana. Kalau saya lebih ke sini. Kalau suhu Darwin lebih ke sini. Ya, Darwin tuh full margin gitu ya. Karena dia kontes. Makanya saya selalu bilang, karena saya manage account. Manage account artinya saya memanage uang teman-teman saya ataupun uang investor. Nah, uang investor itu adalah bukan uang saya. Itu adalah uang mereka yang ditradingkan oleh saya. Bahwa uangnya nggak ke saya, uangnya ke broker, tapi saya yang tradingin. Nah, mereka trust sama saya, percaya sama saya untuk menghasilkan profit. Nah, berbeda kalau saya menggunakan uang sendiri untuk trading. Jadi saya lebih konservatif lagi terhadap uang teman-teman saya yang dipercayakan di broker tertentu untuk saya tradingkan. Akhirnya saya lebih konservatif dibanding uang saya pribadi. Makanya saya nggak pernah ikut kontes. Nah, kalau saya udah ikut kontes sekali, maka itu akan merusak mental psikologi trading saya berubah. Karena di kontes, kita harus juara. Juaranya itu harus apa? Harus 100%, 1000%, 2000%, 3000% daripada ROI atau BEP ataupun kemenangannya. Contoh kalau modal 300 menang 3000. Berarti 10 kali lipat. Ya enggak? Sedangkan itu berarti full margin. Kalau main 0,01 nggak mungkin sampai ubanan pun sampai nggak mungkin dapat gitu ya. Jadi kalau saya ikut kontes itu akan merubah saya punya mindset atau pola trading saya. Psikologi saya akan totally berubah, mental saya akan berubah. Sehingga pada saat saya ikut kontes ini babak belur hancur. Makanya saya nggak pernah ikut walaupun menarik, walaupun pengen, itu orang jago banget ya bisa dari modal 300 jadi 3 juta. Dari modal 300 menjadi $3000. Ada lagi modal 5.000 jadi $1, $1 juta gitu ya. Oke, enak banget gitu ya. Tapi udah, kita udah tahu orang-orang trader seperti itu memang spesialisnya di sprint. Ada kencang. Kalau saya orangnya manage account. Pelan-pelan profit $1.000, $2.000, $3.000 sehari udah cukup. Nanti tinggal gedein equity supaya nanti bisnis saya secara forex berkembang. Nggak harus 100% dalam waktu seminggu. Nah, itu babak belur, susah. Karena itu harus full margin. Nah, jadi kembali lagi ke faktor psikologi yang tadi ditanyakan oleh Pak RM. Tergantung karakter tiap-tiap kita.
Apa? Ya, saya nggak bisa jawab karena teman-teman yang tahu karakter teman-teman. Kemudian tips berikutnya adalah Anda jangan takut kalah. Kalau Anda takut kalah, Anda kalah. Yang ketiga, tips saya selama ini adalah saya bilang gunakanlah uang yang dingin atau uang siap kalah. Kalau itu uang operasional atau uang pinjaman bank, itu paling tidak boleh di trading. Itu namanya Anda judi. Gunakanlah uang atau dana yang benar-benar emang Anda siapkan untuk Anda belajar atau untuk bisnis. Bisnis kan ada untung, ada rugi, benar gak? Ada buka, ada tutup. Jadi Anda harus menggunakan uang dana tersebut untuk trading, untuk bisnis. Bukan sebagai, gue pengen cepet kaya, gue modal $1.000 bisa dapat $1 juta. Nah itu Anda boleh kalau Anda siap kehilangan $1.000-nya. Bisa dapat gak? Bisa dapat. Tapi bisa juga kalah 50-50. Nah kalau 50-50 namanya udah gambling ya. Jadi saya nggak suka gambling, saya lebih suka bisnis, trading. Kan namanya trading. Coba dong Pak, tips untuk psikologi gambling. Nah itu beda lagi, tanya sama orang-orang gambling. Kalau tips untuk psikologi trading, tanya saya, bener. Karena saya trading, saya bisnis, bukan gambling gitu ya. Enak kan ceritanya ya. Jadi teman-teman, saya cuma menyadarkan bahwa orang-orang yang mau cepat kaya itu namanya Anda sedikit gambling. Ya kan? High risk, high return, low risk, low return. Ya. Oke, semoga menjawab Pak RM. Next question. Oke, selanjutnya kita bahas pertanyaan berikutnya. Saya ngopi dulu bentar ya teman-teman. Pertanyaan dari Bapak XXX. Pak Jo, kalau diperkenankan apakah boleh membeli STIOF dan STI Index dengan sistem installment atau angsuran atau cicilan? Kami trader sudah loss dan berdarah Pak Jo, semoga bisa dibantu. Oke Pak, nanti kita akan bantu pikirkan supaya dapat solusi Bapak bisa beli karena harga tahun ini masih promo dan bulan November, bulan depan ya, berarti minggu depan kita sudah naik harga. Jadi kita cari solusi yang terbaik. Kami akan pikirkan yang terbaik untuk Bapak dan teman-teman lainnya kalau ingin beli. Kita punya indikator karena ini indikator hasil ciptaan saya dan dari hasil analisa dan babak belur pengalaman saya ciptakan ini sistem yang bisa sell at pucuk, buy at lembah. Namanya STI indikator ya. Next. Berikutnya kita bahas lagi pertanyaan dari Brodom. Nah, Brodom ini juga teman kita juga, beliau juga trader juga. Pertanyaannya lumayan bagus. Pada saat trend up, bagaimana cara kita untuk averaging dari minus kita jadi plus? Oh, dia udah floating minus 100, buy di atas, lalu harga turun. Kapan floatingnya? Kapan buy-nya lagi? Pada saat kita tutup malah langsung naik gitu ya. Oke, jadi pertanyaannya Brodom ini begini konsepnya. Contoh misalnya harga trend up ya, kalau menurut pertanyaan Brodom. Harga lagi naik, Brodom buy. Lalu tiba-tiba berharap harga naik dong, tapi tiba-tiba harga turun. Di buy lagi, karena udah 100 pip. Di buy lagi, averaging, tiba-tiba harga nggak naik, turun lagi, di close. Dua-duanya di close, tiba-tiba harga nggak jauh lama, terbang ke atas. Begitu ya pertanyaannya Brodom ya, kalau saya baca ya. Kita bisa lihat tanda apa yang tepat jika kita averaging. Oke, begini. Averaging nggak salah. Tapi averaging adalah racun. Jadi bagi teman-teman yang suka averaging, boleh, tapi mesti hati-hati. Kalau saya maksimal 2 kali averaging aja. Jadi saya dulu ada pengalaman kalah 500 juta plus 100 juta, total 500 juta 2008 ke 2010 saya lupa deh. Itu gara-gara saya pasang buy Euro JPY. Tiba-tiba harga terjun. Saya averaging buy lagi. Harga terjun lagi Euro JPY. Terjun lagi, buy lagi. Saya berharap dengan saya suntik lagi top up, modal saya kuat, harga kenaik kan. Nggak taunya turun lagi, JPY kuat terus, Euronya lagi lemah. Turun lagi, suntik sampai 500 juta. $50.000 waktu itu. Karena itu waktu itu saya di broker fixed rate. Udah, itu udah stresnya minta ampun. Karena saya averaging terus. Lalu udahlah, akhirnya udah pasrah, cut loss semuanya. Akhirnya zero.
alias margin call. Sejak itulah saya udah nggak pernah lagi averaging, kecuali saya locking, beda lagi. Nah, locking sama averaging beda. Nah, averaging yang ditanyakan oleh Brodom adalah, kalau saya baca dari cerita pertanyaannya Brodom, itu kemungkinan kita entry-nya kecepatan. Contoh, kita berharap harga trend up, mungkin Brodom berharap bisa buy di bawah ya, buy di lembah ya. Ternyata lembahnya bukan lembah bohongan gitu ya, lembah tipuan. Ada lagi lembah lagi di bawahnya lagi, ada lagi lembah di bawah lagi, itu bisa sering terjadi. Nah, itu SND tuh. Nah, kalau menurut saya sebaiknya carilah lembah yang paling dalam, karena banyak banget trap di samping lembah-lembah yang beneran, ada juga lembah bohongan. Artinya pasti ada juga yang di bawah-bawah sekali, itu salah. Jadi gunakanlah SND konsep, SND teknik, kemudian gunakanlah 300 week entry saya, plus ditambah dengan STI indikator. Itu sangat membantu. Karena banyak banget yang tadi saya bilang, grup trader SND suka salah. Karena banyak banget yang jebakan-jebakannya. Dengan adanya STI indikator itu membantu kita bisa mencari lembah yang paling dalam. Baru kita buy. Amit-amit sampai kena juga cut loss. Ada SL-nya. Udah. Nah, psikologi trading yang bagus adalah Anda kalah, stop. Jangan maksa untuk revenge, balas dendam. Itu faktor penyakit yang sangat berbahaya. Ya, semoga ini menjawab Brodom. Intinya adalah cari di lembah, cari di pucuk. Lembahnya benar-benar lembah, bukan lembah bohongan, ya kan? Cari pucuk pun cari pucuk yang tertinggi. Itu kalau saya kenapa suka begitu? Karena dulu saya melihat ada satu guru yang kelihatannya jago banget ya. Saya pengen kayak dia, bisa buy di lembah, saya di pucuk. Saya tuh sangat berharap saya bisa seperti itu. Saya belajar, saya invest, bayar mahal ke guru-guru itu. Ada yang benar, ada yang nggak benar. Sampai satu titik saya merasa, udah, saya harus bisa menemukan pola saya sendiri. Karena setiap guru itu ngajarnya beda-beda. Sehingga terciptalah 300 week entry. Ilmu ciptaan saya, 300 week entry. Itu kita bisa sell at pucuk, buy at lembah dengan bantuan supply and demand plus STI indikator dan 300 poin. 300 profit. Oke, semoga itu bisa menjawab Brodom jawabannya. Kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bapak Sandi ya. Pak MJ, sebulan bisa dapat berapa? Bisa dapat profit berapa dari trading? Kita harus modal berapa? Oke, ini pertanyaannya sangat dalam. Profit dari trading saya sebenarnya sederhana. Saya itu ada dari bisnis, makanya saya bilang ini trading forex bisa kita jadikan bisnis. Saya ada 5 jalur income dari bisnis forex. Yang pertama ada trading sendiri. Trading sendiri menggunakan uang sendiri. Oke. Yang kedua, trading manage account. Teman-teman saya punya duit, dia transfer ke broker, dapat account, dapat MT4 account, saya yang tradingin, profit sharing. Ya, 80-20, saya nggak mahal. Kemudian, itu tapi modalnya mesti $10.000. Yang ketiga, ngajar, mentorship. Itu nggak usah ada, makanya saya jarang buka kelas. Saya tunggu yang benar-benar serius mau belajar. Jadi saya nggak ngarepin dari ngajar juga. Karena bagi saya ngajar itu hobi, bukan main job saya. Saya hanya suka ngajar karena saya itu dosen. Saya dosen UI di S2 di daerah Raden Saleh, Sinteroles seberang situ. Saya juga dosen binus juga, dosen binus Nusantara S2 dan S1. Tapi udah stop dulu, mantan dosen. Terus saya suka ngajar. Keempat, saya menjadi IB. IB itu saya suka gara-gara saya diminta untuk suatu broker itu saya menjadi IB, dapat passive income. Jadi member-member saya trading, saya dapat profit daripada komisi. Yang kelima dari country manager dari Elite Strategi. Nah, jadi kalau boleh dibilang berapa profit sebulan? Nah, kalau dari profit pribadi terus terang ini nggak besar, tapi cukup untuk bayar uang sekolah anak, uang dapur, apalagi ya, uang bensin, uang maintenance mobil aja ada lumayan banyak. Kemudian apalagi beli pulsa listrik, pulsa handphone lah, gaji mbak, gaji suster gitu ya. Intinya tanpa saya kerja pun dari trading yang satu ini, itu kehidupan keluarga saya punya 2 orang anak, itu ketutup. Uang susu anak, uang sekolah anak, ya kan, cukup.
ketutup lah, ibaratnya artinya tanpa saya kerja, walaupun nanti pandemi sudah habis misalnya, kita udah nggak ada pandemi corona, ya puji Tuhan semoga hilang tuh pandemi corona, saya di rumah aja masih bisa hidup, menghidupkan keluarga saya, ya kan, karena lumayan besar profitnya, walaupun modal saya nggak gede-gede, maksimal cuma $10.000 kok. Nah, tapi yang manage account, yang manage account ini banyak, karena ini yang teman-teman saya minimal $10.000 itu ada beberapa orang, grup mereka depo di broker, saya yang tradingin profit, setiap teman-teman bisa tahu kok profitnya berapa daripada saya punya Telegram, itu kelihatan semua, saya ada show, WD-nya pun ketahuan. Kemudian ajar ini kan tergantung daripada saya punya batch gitu, saya nggak selalu buka kelas terus, saya tergantung kebutuhan atau keseriusan daripada teman-teman dan saya punya waktu luang, jadi nggak selalu saya buka kelas, makanya kelas saya tuh jarang-jarang tapi fokus, nggak cuma asal ngajar, saya mentoring dan lifetime, member saya tuh lifetime gitu ya, student saya. Kemudian jadi IB pernah ya saya dapat waktu itu $9.000 dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan, saya lupa deh. Ada member saya dulu di broker tertentu yang tradingnya gila-gilaan, full margin 5 lot, 2 lot, 10 lot gitu ya. Saya nggak sadar, saya tiba-tiba buka account itu kok ada $9.000 dari mana? Wah, nggak taunya dari, saya cek ke broker itu, siapa yang trading ini banyak banget, ketemu si bapak ini. Wah, saya seneng banget sama bapak itu. Sekarang bapak itu sudah pensiun ya. Oh, masih dapat lagi $9.000. Tapi itu dari satu broker, ada lagi broker lain gitu ya. Nah, terus kemudian sekarang dari country manajernya sih Elite Strategi, saya diminta mengembangkan broker baru ini di Indonesia. Itu pun saya dapat income juga karena saya kan sebagai perwakilan mereka lah, tanda kutip, untuk mengembangkan di Indonesia. Nah, jadi itu dari 5 mainstream bisnis saya di Forex. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad Rianto, menanyakan bahwa bagaimana bisa konsisten profit dalam trading Forex dengan menggunakan analisa dan tools yang sedemikian banyak tersebut dalam waktu singkat. Nah, ini juga banyak yang ditanyakan juga oleh teman-teman lain, bahwa sebenarnya trading Forex itu tidak bisa dilakukan dengan waktu singkat, kecuali Anda latihan dan memang dibantu oleh mentor. Karena begini, saya dulu belajar ya, saya tuh dulu paling kecewa dengan para guru-guru Forex, guru master gitu ya, yang cuman mau duit kita doang, tapi ngajarnya malas-malasan. Ini ada video, lo baca aja. Ada tuh begitu tuh. Terus kita kontak, jual mahal. Kontak siapa lu? Kayak sombong sekali gitu loh. Dan itu membuat saya kecewa dengan guru-guru tersebut. Karena bagi saya nggak bisa dalam waktu singkat saya belajar ilmu dia. Bener nggak? Coba Anda perhatikan deh. Anda ikut sekolah atau ikut kursus atau bayar mahal puluhan juta. Cari guru yang kayak saya, yang setiap hari mau ladenin. Kita ada mentoring, setiap minggu kita online. Tuh nggak ada guru itu malah suruh orang lain ngajarin. What the gitu ya. Gue udah bayar lu mahal, lu nggak suruh orang lain ngajarin gue. Buat apa gue bayar lu mahal-mahal kalau lu suruh orang lain ngajar gitu. Akhirnya kecewa. Dan itu guru saya itu guru brengsek ya. Guru brengsek terus terang. Guru mengesalkan gitu loh. Lu mau terima duit gue doang tapi lu nggak mau ngajarin. Mau dapat duitnya doang gitu loh. Syukur-syukur dah lo. Ya, saya terus jujur ngomong. Nah, jadi terus terang pertanyaan Pak Ahmad ini sangat general banget bagi semua orang yang pengen belajar Forex tapi pengen cepat profit. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, konsisten profit itu adalah suatu hal yang sangat sulit. Tapi bisa dilakukan hanya dengan kesabaran dan butuh jam terbang yang panjang. Tidak ada yang instan di dunia Forex. Anda ikut sekolah bahkan bisa bayar ratusan juta pun belum jamin bahwa Anda bisa langsung besokannya menang Forex, nggak ada. Karena Forex itu lebih ke psikologi trading. Jadi yang paling penting adalah psikologi trading. Anda sudah psikologinya stabil, artinya sudah ibaratnya bisa mengontrol Anda punya emosi trading, itu dibutuh waktu sekitar 6 sampai 1 tahun lah. 6 bulan sampai 1 tahun Anda bisa stabil. Baru setelah itu Anda latihan terus. Jadi umumnya saya 1,5 tahun, 1 sampai 1,5 tahun baru saya mulai stabil. Sebelum itu saya babak belur terus. Jadi pertanyaan Pak Ahmad bagus. Untuk menjadi
konsisten profit dalam trading dalam waktu singkat itu nggak bisa. Jujur saya ngomong, saya nggak bisa muluk-muluk janji manis, nggak bisa. Singkat itu hanya Anda bisa dapatkan jika Anda benar-benar latihannya kayak saya dulu. Saya dikasih tugas bikin sehari itu 50 chart atau 30 chart sampel. Nah, kenapa? Karena dengan Anda banyak latihan, Anda sudah tahu pola-pola. Jadi forex itu bagusnya polanya repeat itself. Jadi history repeat itself. Jadi kita bisa melihat pola-pola yang terjadi. Nah, jadi banyak banget teman-teman saya ataupun murid-murid saya pun saya bilang, Anda baca video pembelajaran saya sampai Anda ratusan kali pun Anda lihat video saya tapi Anda nggak praktekin, saya jamin Anda nggak bisa profit. Bukannya saya jahat, bukannya saya galak, bukan. Tapi menurut saya tegas. Forex itu bukan hafalan. Forex itu bukan matematika. Forex itu bukan seni untuk mencoba-coba, bukan. Forex itu adalah Anda latihan, praktek. Lama-lama Anda akan terbiasa dengan pola-pola yang terjadi di forex. Sehingga Anda tahu nih, oh chart ini akan begini, chart ini akan begini. Jadi Anda berharap, wah saya bayar Master Joe 20 juta misalnya gitu ya. Saya berharap saya bisa dapatkan 100 juta. Besok saya bisa seperti Pak Joe. Itu saya nggak bisa jamin. Karena Anda bukan saya dan saya bukan Anda. Ya, karena setiap orang beda-beda cara pembelajarannya. Sehingga dalam waktu singkat itu nggak mungkin bisa. Jadi bagi saya trading forex butuh kesabaran, butuh latihan, dan sekali Anda dapat klik, ya Anda klik ya maksudnya gitu ya. Oh ini toh, wow ibaratnya gitu, wow, aha gitu ya, aha. Wah gua tahu caranya. Kenapa si Pak Jo selalu dapat di pucuk? Kenapa selalu Pak Jo dapat di lembah? Anda ketemu itu dengan Anda ketemu sendiri, itu Anda lebih bisa panjang tradingnya dan profitnya luar biasa. Berikutnya kita akan mencari teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaannya sangat membangun, menginspirasi dan mendetil serta membuat kita jelas dari pertanyaan dan jawaban saya. Yang pertama dari Bro Henry yang gocekan. Gocekan marketnya itu bagus karena sering terjadi di teman-teman semua, kita dapat mengalami hal yang sama. Jadi ini Bro Henry, Anda mendapatkan giveaway. Kemudian Pak RM tentang psikologi trading, karena ini paling penting psikologi trading. Kemudian Bro Dom tentang averaging. Kemudian Bro Danang, Anda juga mendapatkan giveaway. Kemudian Bro Ahmad, ya. Jadi satu Bro Ahmad, kedua Bro Dom, ketiga Pak RM, keempat Bro Danang, kelima Bro Henry. Ya, jadi ada 5 orang yang mendapatkan giveaway. Tunggu nanti dikabarin oleh admin kami untuk mengkontak bapak-bapak supaya bisa mendapatkan giveaway. Terima kasih, kita akan rencana dalam waktu mendatang kita akan bikin ngopi bareng MJ lagi ya. Terima kasih teman-teman sudah sabar melihat video saya ini. Semoga bisa menambah pengetahuan yang baru tentang forex, dunia forex. Terima kasih, selamat, sukses, salam sejahtera. Terima kasih.